Mazmur 91 ayat 1 sampai 16. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Amin. Ya, shalom teman-teman semua, IMPM Community. Kakak percaya saat ini kalian semua dalam keadaan luar biasa. Dan kami mengucapkan selamat tahun baru, dan tentunya kita punya semangat yang baru, harapan yang baru. Tepuk tangan dulu ya buat Tuhan yuk. Kita sama-sama memuji Tuhan. Let's go, we praise Him. Yuk tepuk tangan sama-sama. Bersekutu dalam damai yang sejati. Yuk semuanya. Ku dambah hadiru. Sekali lagi. Inilah rinduku, hanyalah untukmu. Segenap hatiku kaku akan kebaikan.
dambah hadirmu. Sing one more time. Oh, inilah hidupku, hidupku hanyalah untukmu. Segenap hatiku kamu akan kebaikanmu. Dan Nafasku menciptakan kasihmu. Ajarku berdiam dekat di hatimu. hidupku Hidupku hanyalah untukmu. Segenap hatiku kagum akan kebaikanmu. Dan nafasku menciptakan kasihmu. Ajarku berdiam dekat di hatimu. Ajarku berdiam dekat di hatimu. Ajarku berdiam dekat di hatimu. Tangan yang dahsyat buat Tuhan. Terus ajar kami untuk tetap ada dalam hadirat-Mu ya Tuhan. Biar saat ini kami membawa persembahan kami, membawa yang terbaik buat Tuhan. Hidup kami, masa depan kami, harapan kami, kami persembahkan buat Tuhan. Thank you Lord. Thank you Jesus. Ini kami. Ku bawa kepadamu, oh Tuhan, persembahan
hadirat-Mu ada di tengah kami, hadirat-Mu ada di rumah-rumah. Apapun keadaan teman-teman MPM, Tuhan, kami percaya Tuhan, Engkau menjawab segala kebutuhan kami. Yang sakit Tuhan sembuhkan. Kami percaya mujizat sedang terjadi waktu kami memuji dan menyembah. Makasih ya Tuhan, dalam nama Yesus. Haleluya. Katakanlah. Amin. Shalom teman-teman di EMPM. Sebelum pemberitaan firman Tuhan pada hari ini, mari kita tundukkan kepala dan berdoa. Tuhan, terima kasih, mengucap syukur buat hari ini, hari yang indah, hari yang telah Tuhan ciptakan untuk kami. Itu sebabnya Tuhan, kami tahu bahwa Tuhan memiliki pesan yang khusus bagi setiap kami, dan kami akan diubahkan dan sedang diubahkan, dan kami percaya kami akan makin serupa seperti Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami sambut firman kebenaran. Kita sama-sama katakan amin. Hari ini kita akan membahas tentang holiness atau kekudusan. Kekudusan artinya set apart, dipisahkan dari dunia. Kita sudah dibenarkan oleh Kristus, dan ketika kita menerima Yesus sebagai juru selamat, di 2 Korintus 3 ayat yang ketiga mengatakan dengan jelas, semua kebenaran telah dituliskan di atas loh hati. Bukannya di atas loh batu lagi, tapi loh hati. Itu berbicara tentang rohnya manusia. Waktu kita terima Yesus sebagai juru selamat, dari 3 elemen kita, tubuh, jiwa, dan roh, yang disempurnakan adalah rohnya. Ya, rohnya disempurnakan. Jadi sepertiga daripada kita ini sudah disempurnakan, sudah dikuduskan oleh Tuhan. Nah, ada bagian tubuh. Tubuh itu nanti dapat tubuh yang sempurna, tubuh yang mulia ketika kita berjumpa dengan Tuhan. Dan kemudian yang namanya jiwa, itu di dalamnya ada keputusan, kehendak, pikiran, perasaan. Itu semuanya in progress, semuanya under construction, semuanya sedang diperbaharui. Roma 12 ayat 1 dan 2. Itu sebabnya hari lepas hari kita juga ada yang namanya proses dikuduskan. Perhatikan ini baik-baik. Waktu terima Yesus, kita dikuduskan dari semua dosa kita. Nah, hari lepas hari, pastinya setiap kita ini tidak lepas dari kesalahan. Kita melakukan kesalahan. Ketika kita jatuh dalam dosa, ketika kita melakukan kesalahan, itu bukan berarti kita hidup di dalam dosa. Orang yang hidup di dalam dosa adalah orang yang sudah mengetahui tentang kebenaran, tapi terus-menerus dengan sadar mau hidup di dalam dosa. Itu namanya hidup di dalam dosa. Hidup di bawah belenggu dosa. Tetapi orang-orang yang sesekali terpleset, jatuh melakukan kesalahan, sadar, mereka harus tahu, kita semua harus tahu, ketika kita sudah ada di dalam Kristus, kita dikuduskan hari lepas hari. Sanctified, dikuduskan hari lepas hari. Nah, yang perlu kita pahami juga adalah di dalam Tuhan tidak ada yang namanya penghakiman atau penuduhan. Roma 8 ayat 1 dengan sangat jelas, there is no condemnation bahasa Inggrisnya. Jadi perhatikan kebenaran ini baik-baik. Kalau ada di antara kita yang berbuat salah, ya banyak orang bertanya kepada saya, bagaimana saya harus bersikap? Bagaimana ketika hati saya merasa bersalah dan seterusnya? Ingat prinsip ini, Roh Kudus selalu menginsafkan. Roh Kudus menginsafkan, ya. Kalau iblis itu menuduh, ya beda ya, menginsafkan sama menuduh. Menginsafkan berarti conviction, convict your heart. Hati kita betul-betul merasa bahwa, oh saya ini berbuat salah, oke, nggak apa-apa merasa bersalah sementara saat itu ketika melakukan kesalahan nggak apa-apa dan bagus kita merasa bersalah gitu ya. Tetapi jangan sampai hidup kita dituduh. Itu indikasi bahwa kita ada Roh Kudus di dalam kita. Sampai-sampai kita akhirnya mengatakan, aduh ini nggak benar nih. Kita merasa bersalah. Feel guilty. Ya, itu tidak masalah sebenarnya. Ya, tetapi kalau terus-menerus merasa bersalahnya, itu berarti kita sedang dituduh sama iblis. Ketika itu yang terjadi, itu bukan dari Tuhan. Ya, kita harus paham bahwa Tuhan itu selalu mengasihi kita. Fokus sama kasihnya. Maka kita akan bebas justru dari dosa. Ya, ingat prinsip ini. Ketika wanita yang berzina datang kepada Yesus, dan kemudian orang-orang Farisi juga mengatakan kepada Yesus bahwa harusnya wanita ini dirajam sama batu, karena itu adalah hukum mereka pada saat itu.
Dan apa yang dilakukan Yesus? Yesus katakan begini, kalau ada di antara kamu yang sudah paling benar, ya, feel righteous, merasa paling benar, timpuk aja wanita itu, rajam aja dengan batu. Ada nggak? Nggak ada. Dan sebelum wanita itu pergi, Yesus bertanya kepada dia, ada tidak yang merajam kamu? Ada tidak yang menuduh kamu maksudnya? Ada tidak yang menghakimi kamu? Wanita itu tahu dan wanita itu katakan tidak ada. Dan akhirnya Yesus katakan, go and sin no more. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. Di dalam Yesus selalu penuduhan tidak ada. Dan kemudian dia akan katakan, pergi dan jangan berbuat dosa lagi. Ya, ketika kita jatuh, Tuhan akan selalu katakan tidak ada penuduhan bagimu. Pergi dan jangan buat dosa lagi. Kasih karunia itu bukan tiket buat dosa. Kasih karunia adalah sebuah didikan Tuhan. Ya, paham ya? Didikan Tuhan. Itu sebabnya kita harus mengerti di dalam prinsip dunia, bahkan ironisnya di dalam gereja pun banyak orang yang katakan, jangan buat dosa lagi, baru nanti saya nggak tuduh kamu. Wow, kebalik ya, kebalik. Ya, nggak boleh seperti itu. Dan itu sangat salah. Aku tidak menuduh kamu, jangan buat dosa lagi. Ya. Nah, itu yang terjadi dengan kehidupan yang sangat baru di dalam Kristus. Itu sebabnya ketika Yesus datang, dia menjungkir balikan hukum Taurat. Dan itu sebabnya dia mempunyai sebuah pesan prinsip kerajaan yang luar biasa. Yang di dalamnya ada yang namanya Injil kasih karunia. Ya, nggak ada Injil kemakmuran, yang ada Injil kasih karunia. Itu sebabnya kita dikuduskan setiap hari. Ya, kita dikuduskan setiap hari. Dan kekudusan itu nggak bisa pakai usaha kita sendiri. Nggak bisa, teman-teman, pakai usaha sendiri nggak bisa. Tidak akan pernah bisa. Itu sebabnya kita harus selalu berserah sama Dia. Gimana caranya? Sebentar kita bahas ya. Sebentar kita bahas. Nah, ini prinsip yang harus kita mengerti baik-baik. Ya. Di dalam Perjanjian Lama, banyak sekali yang namanya pengorbanan-pengorbanan. Wow, kalau kita baca Imamat, jelimet pengorbanan-pengorbanan yang luar biasa banyaknya. Yang kaum berada harus memberikan lembu sama sapi. Kaum menengah ekonominya kambing domba. Yang paling bawah ekonominya burung tekukur atau merpati. Ya. Dan yang mereka lakukan adalah mereka pergi ke imam besar. Kemudian imam besar tidak akan melihat sang manusia atau orang yang berdosa itu. Dia melihat keutuhan atau kemuliaan daripada binatang itu. Dia examine, dia teliti binatang itu. Karena itu yang akan menjadi korban, ya. Dan ketika itu yang terjadi, manusia pada saat itu melakukan korban berkali-kali. Ya, berkali-kali. Kalau mereka berdosa, mereka bawa korban. Di dalam zaman kasih karunia, yang jadi korban adalah Yesus. Ya, Tuhan melihat Yesus sebagai korban yang mulia, menebus dosa kita, menebus kesalahan kita. Bayangkan dia mati untuk kesalahan kita yang ribuan tahun yang akan datang baru lahir, yang dia sudah lakukan ribuan tahun yang lalu. Dan itu dia lakukan bukan sekedar untuk yang saat itu saja, tapi untuk yang masa depan kita. Berarti dosa kita besok juga sudah diampuni Tuhan. Sekali lagi, bukan tiket buat dosa loh. Ini adalah didikan. Kasih karunia adalah didikan. Ya. Nah gini, saya ngajarin ini contoh-contoh gamblangnya saja begini ya. Saya selalu ngajarin kedua anak saya untuk hidup di dalam kebenaran. Itu sebabnya saya ngajarin mereka selalu dengan prinsip begini, bukan begini. Ya. Kalau begini, tunjuk-tunjuk itu adalah hukum Taurat. Tapi kalau dirangkul itu adalah kasih karunia. Yang terjadi adalah begini. Ini contohnya saja. Ketika mereka berbuat salah, ya, saya akan berlutut di depan mereka ketika mereka masih kecil, dan saya akan peluk mereka. Dan saya akan katakan begini, apa yang aku bisa lakukan sebagai ayahmu, supaya kamu tidak berbuat dosa lagi, supaya kamu tidak melakukan hal itu lagi, hal yang salah itu lagi. Yang terjadi adalah mereka menangis. Mereka meneteskan air mata. Karena di saat itu mereka tahu bahwa ayahnya satu pihak dengan dia. Dedinya satu pihak dengan dia.
Yang dia rasakan apa? Kasih. Sebaliknya, kalau kita mendidik anak kita dengan begini-begini, itu mereka akan langsung tahu bahwa, oh, orang tuanya berseberangan dengan saya. Itu sebabnya jangan lakukan itu, ya. Nggak boleh melakukan itu. Saya banyak memberitahu orang tua, jangan melakukan prinsip seperti itu. Apalagi dengan mengatakan, anak siapa kamu? Makin bingung anaknya. Udah ditanyain anaknya siapa, anaknya bingung. Kan anaknya kamu, kok masih ditanyain sama saya? Nah, yang ada harus dirangkul. Nah, ketika dirangkul, kemudian ketika ditanya seperti itu, kemudian anak saya nangis. Dan kemudian ketika dia nangis, dia kemudian akan melakukan persetujuan dengan saya. Persetujuannya apa? Persetujuannya gini, kalau kamu nanti buat salah lagi, kira-kira apa nih disiplinnya? Dia bisa katakan, nanti Dedi ambil aja mainan aku yang aku paling suka. Atau enggak, Dedi jangan ajak aku ke tempat yang aku suka pergi. Misalnya gitu. Dan itu yang terjadi, akhirnya ketika dia melakukan kesalahan lagi, saya berlutut lagi, dan saya rangkul lagi, dan saya katakan, kita harus bagaimana? Dan akhirnya dia setuju. Ya udah, Dedi ambil aja mainan aku. Yang ada adalah anak itu tidak sakit hati sama saya. Dan makin dia merasakan kasih saya, keesokan harinya, bulan berikutnya, tahun berikutnya, dia nggak mau lagi buat salah, dia nggak mau lagi buat dosa. Bukan karena takut sama saya, tapi karena hormat sama saya. Bukan takut sama orang tuanya, tapi karena hormat sama orang tuanya. Jadi waktu kami nggak ada di rumah, mereka nggak mau melakukan kenakalan, ya, karena mereka hormat sama orang tuanya. Itu artinya takut sama Tuhan. Takut sama Tuhan bukan ketakutan sama Tuhan. Takut sama Tuhan adalah hormat sama Tuhan. Ya, paham ya? Jadi, di dalam kehidupan ini, senantiasa kita harus tahu bahwa kasihnya Tuhan itu luar biasa bagi kita. Walaupun kita jatuh, walaupun kita terpleset, walaupun kita berbuat kesalahan, kasih Tuhan tidak pernah berkekurangan. Tidak pernah berkesudahan, tidak pernah tidak tepat waktu bahkan. Selalu Dia ada di situ dan mengasihi kita. Yang salah adalah kita sendiri, kita yang nggak merasakan kasihnya Dia. Yang ada kita yang percaya sama kebohongan iblis, gitu loh. Ya. Makin kita fokus sama kasihnya, makin anak saya fokus sama kasih saya, mereka makin nggak mau buat dosa. Makanya apa? Kasih karunia mendidik, bukan tiket buat dosa. Kalau tiket buat dosa itu berarti orang itu tidak merasakan kasih Tuhan, tidak merasakan kasih karunia Tuhan. Akhirnya mengeksploitasi Tuhan. Akhirnya menggunakan kesempatan itu untuk berbuat dosa. Kan nanti Tuhan bisa ngampuni saya dan sudah ngampuni saya terus, gitu loh. Ingat, ada akibat dosa. Akibat dosa itu bukan hukuman Tuhan. Akibat dosa juga bukan sebuah penghakiman dari Tuhan sekarang ini, bukan. Bukan juga kutuk. Akibat dosa itu karena ulah kita sendiri. Gitu loh. Ya, jadi kita harus paham bahwa di dalam apapun yang kita lakukan selalu ada akibatnya, gitu. Selalu ada akibatnya. Jadi kita harus mengerti bahwa apapun yang terjadi sama kita itu karena ulah kita sendiri. Tuhan tidak menghukum, Tuhan tidak memberikan penyakit, ya. Tuhan tidak memberikan badai dalam hidup ini, tapi Tuhan menggunakan badai untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Kenapa sih kayak gitu? Karena Dia memang Tuhan yang penuh dengan kasih. Ya, bayangin kalau anak saya sedang main sepeda di luar, dan tiba-tiba dia terjatuh dan masuk got, dia teriak kepada saya, "Dedi!" gitu ya. Saya nggak mungkin di depan TV di dalam rumah leha-leha gitu ya, sambil di atas kursi sambil berpikir gini, kemarin kamu bandel, dikasih tahu nggak mau denger, ngapain saya bantuin kamu? Nggak mungkin. Saya nggak akan ingat semua itu. Saya akan lari keluar dan menyelamatkan dia. Apalagi Tuhan kita. Ya, apalagi Tuhan kita. Dia selalu menolong, Dia selalu mengasihi kita. Fokus sama kasihnya. Maka kita akan betul-betul merasakan nikmatnya kasih karunia Tuhan dan tidak lagi mau berbuat dosa. Kita baca ayat ini, 1 Korintus 1 ayat 30. Tetapi oleh Dia kamu berada dalam Kristus Yesus, yang oleh Allah telah menjadi hikmat bagi kita. Ia membenarkan dan menguduskan dan menebus kita. Ya, Dia telah menguduskan dan telah menebus kita. Titus 2 ayat 14 mengatakan,
yang telah menyerahkan dirinya bagi kita untuk membebaskan kita dari segala kejahatan dan untuk menguduskan bagi dirinya suatu umat kepunyaannya sendiri yang rajin berbuat baik. Ya. 2 Korintus 7 ayat yang pertama mengatakan hal yang serupa, mengatakan begini. Saudara-saudaraku yang kekasih, karena kita sekarang memiliki janji-janji itu, marilah kita menyucikan diri kita dari semua pencemaran jasmani dan rohani, dan dengan demikian menyempurnakan kekudusan kita dalam takut akan Tuhan. Ya, marilah kita menyucikan diri kita. Menyucikan diri kita itu berarti menerima dan percaya bahwa Tuhan sudah menguduskan kita, bukan pakai usaha. Kita nggak bisa pakai usaha. Sebentar lagi saya jelasin. Ya, nggak bisa pakai usaha kita sendiri. Kita nggak akan pernah bisa kudus-kudus karena kita nggak bisa pakai kekuatan kita, nggak akan mungkin bisa terjadi. Nah, ini dikatakan, marilah kita menyucikan diri dari semua pencemaran jasmani dan rohani dengan menyempurnakan kekudusan kita dalam takut akan Tuhan. Nah, itu dia yang saya katakan. Takut akan Tuhan itu berarti menghormati Tuhan, menghormati kasih karunia Tuhan. Makin kita menghormati kasih karunia Tuhan, makin kita fokus sama kasih-Nya, kita menyempurnakan kekudusan di dalam kita. Menyempurnakan kekudusan itu karena kita nggak mau lagi buat dosa. Dengan sendirinya ada sebuah kekuatan yang luar biasa dalam hidup kita. Ya, di dalam istilah hukum ada istilah de facto sama de jure. Ya, de jure itu apa yang sudah tertulis, apa yang sudah dinyatakan. Kalau de facto itu faktanya. Contohnya gini, ada seorang yang berhutang 1M lah misalnya ya, berhutang 1M, nggak bisa bayar. Nggak bisa bayar. Hutang 1M itu betul-betul dia nggak bisa bayar. Ya, hutangnya itu adalah yang sudah tertulis itu adalah de jure-nya, ya, de jure. Nah, kemudian ada orang yang datang kepada dia, memberikan sebuah pernyataan kepada dia, de jure yang berikutnya, pernyataan kepada dia, sesuatu yang tertulis misalnya, atau secara lisan misalnya, ya. Saya akan bantu kamu, saya akan transfer 1M-nya ke rekening kamu. Itu de jure, itu kenyataan, itu pernyataan yang diberikan kepada orang itu. Wah, dia senang dong. Wah, terima kasih, saya sudah dibayar hutang saya. Nah, apakah pertanyaan paling penting adalah apakah hutangnya dia sudah lunas? Belum. Karena waktu dia terima di rekeningnya, sekarang dia harus transfer ke pihak yang dihutangi. Dia harus transfer ke pihak yang dia mempunyai tanggung jawab. Nah, proses transfernya dia kepada pihak itu supaya melunaskan hutangnya dia, itu adalah proses yang namanya de facto. Faktanya. Itu maksudnya, kita sudah terima, de jure-nya sudah terima, tertulisnya sudah terima. Sekarang kita harus percaya, kita harus melangkah dalam iman, kita harus melangkah dalam pikiran kita, mengatakan kepada diri kita sendiri, saya sudah dibenarkan sama Tuhan, saya sudah dikuduskan sama Tuhan. Bahkan ketika kita masih bergumul sama dosa, kita harus lihat kaca dan kita katakan, tidak, saya adalah orang yang sudah dibenarkan sama Tuhan. Dan saya adalah orang yang dikasihi sama Tuhan. Percaya, satu kelak nanti, tanpa kita sadari, kita akan terlepas dari dosa kita. Ada sebuah contoh yang luar biasa yang terjadi sama beberapa teman-teman saya yang datang kepada saya beberapa tahun silam. Mereka katakan bahwa mereka mau lepas dari keterikatan merokok. Ya, keterikatan merokok. Dan ketika mereka katakan itu, mereka seringkali dan semuanya mengatakan bahwa dalam doanya mereka katakan, aku berjanji ya Tuhan bahwa aku tidak lagi mau ngerokok, gitu loh. Bagus nggak doanya? Bagus. Normal nggak? Ya normal doanya. Aku tidak lagi mau rokok. Dan dia katakan, aku janji Tuhan. Apalagi janji, wah itu bagus sekali sebenarnya. Tetapi apa yang terjadi? Kalau orang berjanji, seringkali nggak bisa dipenuhi. Kenapa? Karena manusia adalah manusia. Manusia pakai kekuatan sendiri. Tanpa disadari orang yang bilang janji sama Tuhan itu di belakangnya ada tanda kurung yang mengatakan tanpa terucap ya, tanpa terucap itu ada kata-kata sebenarnya yang mengatakan dengan kekuatan sendiri. Sekali lagi, bagus nggak berjanji? Bagus, tapi dengan kekuatan sendiri.
Akhirnya apa? Yang terjadi apa? Mereka bisa sih awal-awalnya, tapi lama-lama mereka katakan, aduh gue nyerah deh. Karena apa? Mereka balik lagi ngerokok. Mereka pernah stop, beberapa bulan gitu stop. Tapi akhirnya balik lagi kepada kebiasaan buruknya misalnya. Ini contoh saja, ini bisa diaplikasikan kepada semua belenggu-belenggu dosa yang masih kita alami. Yang terjadi apa akhirnya? Ketika mereka katakan, aku nyerah deh, aku udah gak tahu lagi harus bagaimana. Nah, di situ saya katakan gini, itu yang Tuhan mau. Itu yang Tuhan suka. Maksudnya apa katanya? Kok aku nyerah Tuhan suka? Itu yang Tuhan mau. Kamu datang kepada dia dengan mengatakan, aku gak bisa Tuhan. Kedaginganku gak bisa Tuhan. Tapi aku tahu Engkau mengasihi aku. Nah, itu yang tadi dikatakan di 2 Korintus 7 ayat yang pertama. Ya, dengan demikian ya aku menyempurnakan kekudusan di dalam takut akan Allah. Takut akan Allah itu adalah menghargai, menghormati kasih karunia Tuhan. Itu maksudnya, referent to Him. Aku nggak tahu Tuhan harus bagaimana. Tapi aku tahu bahwa Engkau memiliki kasih karunia. Dan di dalam kelemahanku, kekuatan-Mu nyata ya Tuhan. Aku udah nggak bisa, aku nggak sanggup, tolong aku Tuhan. Seringkali orang kalau sudah mau jatuh dari jurang ya mau ditolong nih. Tuhan Yesus datang mau tolong, udah pegangan sama ranting, Tuhan Yesus mau tolong. Sama dia dibilang gini, minggir Tuhan, minggir, jangan di situ. Alhasil apa yang terjadi? Jatuh beneran ke jurang. Tapi ketika Yesus datang mengulurkan tangannya, harusnya kita respon, kita pegang tangannya dia. Karena memang kita nggak bisa. Dan Yesus tahu kita nggak bisa. Sini, makanya aku tolongin. Kita pegang tangannya dia, yang ada apa? Kita selamat, diangkat naik sama dia. Katakan hal itu sama dia, Tuhan, aku masih hidup dalam dosa. Aku masih hidupnya terbelenggu dosa. Aku tahu bahwa aku sudah dikuduskan sama Tuhan karena aku sudah terima Engkau sebagai juru selamat. Tapi aku masih bergumul sama dosa. Dan aku tahu Engkau mau menguduskan aku dan mau menyempurnakan kekudusan ini setiap hari dalam hidupku. Ini yang saya katakan tadi, ya, under construction. Jiwa kita ini, pikiran, tindakan, keputusan hati kita ini, semuanya in progress. Dan apa yang terjadi? 6 orang ini dalam waktu yang terpisah, ya, mereka kembali kepada saya dan katakan, dalam hitungan 1-6 hari, ketika mereka berdoa seperti itu kepada Tuhan, Tuhan aku nggak bisa, tapi aku tahu bahwa aku sudah dibenarkan. Aku tahu bahwa aku sudah dikasihi Tuhan dan setiap hari aku dikasihi Tuhan. Walaupun aku bersalah, Engkau mengasihi aku ya Tuhan. Apa yang terjadi? Dalam hitungan 1-6 hari, mereka lepas dari keikatan merokok. Bahkan mereka katakan kalau ada orang yang merokok, mereka bau rokoknya saja membuat mereka ingin muntah. Dan sampai hari ini mereka bebas. Dan mereka selalu katakan begini, ada sebuah kekuatan yang aku tidak akan pernah bisa gambarkan, yang merasuki hidup aku dan memberikan kekuatan yang sempurna di dalam hidupku. Itu dia. Dengan demikian menyempurnakan kekudusan kita. Menyempurnakan kekudusan kita. Karena apa? Kita menghormati kasih karunia Tuhan. Kita mengerti kasihnya dia. Makin fokus sama kasihnya, makin sempurna kekudusannya. Makin fokus sama tuduhan iblis, merasa bersalah, makin buat dosa lagi. Gitu loh. Ya. Makanya saya percaya di dalam hidup ini semuanya bisa dengan Tuhan gitu loh. Ya, dengan Tuhan semuanya pasti berhasil. Ya, dulu sekali lagi orientasinya pengorbanan yang tadi ya. Nah, sekarang ketika sudah ada korban sulung, ya korban mulia, korban kudus yaitu Yesus itu dan menebus dosa kita. Sekarang yang namanya pengorbanan tidak ada artinya tanpa ketaatan. Nah, itu dia. Sekarang yang direkan sama Tuhan ketaatan, karena pengorbanan kita mengorbanin waktu, mengorbanin perpuluhan, apapun yang kita korbankan, yang kita berpikir itu pengorbanan yang menyukakan hati Tuhan, nggak ada artinya tanpa ketaatan. Sekarang yang dilihat sama Tuhan adalah ketaatan di dalam sini, dan kita sanggup hidup taat, ya, kita sanggup hidup taat, dan itu yang Yesus mau, karena ada kekuatan dari Tuhan. Kalau hidup taatnya dengan kekuatan sendiri, nggak akan bisa, tidak akan pernah bisa. Ya, coba baca sama-sama saya di Hosea pasalnya yang ke-6, ayat yang ke-6 mengatakan begini. Sebab aku menyukai kasih setia, bukan korban sembelihan. Menyukai pengenalan akan Allah, lebih daripada korban-korban bakaran. Nah, itu dia. Ya, lebih suka sama pengenalan sama Tuhan daripada korban. Gitu loh. Jadi, hiduplah dalam ketaatan. Kita sudah tahu kuncinya sekarang. Bagaimana saya bisa hidup taat?
bagaimana kekudusan yang sudah diberikan sama Tuhan dalam hidup saya ketika saya terima Yesus sebagai juru selamat, dan kekudusan yang namanya sanctify, setiap hari saya dikuduskan sama Tuhan dari kesalahan-kesalahan saya, itu akan saya terima setiap hari karena saya fokus sama kasih-Nya Tuhan. Saya sanggup hidup taat karena saya fokus sama kasih-Nya Tuhan. Saya sanggup hidup taat karena saya tahu saya lemah, tapi kekuatan Tuhan yang memampukan saya hidup dalam ketaatan. Ya. Jadi kita harus paham dalam hidup ini, dalam proses kita mengiring Tuhan, sekali lagi kekudusan sudah diberikan ketika kita terima Yesus sebagai juru selamat, dan pengudusan hidup kita itu terjadi setiap hari juga. Karena setiap hari pasti ada kesalahan-kesalahan yang kita lakukan sengaja atau tidak sengaja. Ya, tetapi ketika itu yang terjadi, ketika ada kesalahan yang terjadi, jangan pernah rasa bersalah. Berkepanjangan. Ya, rasa bersalah di awal oke, tapi jangan berkepanjangan. Ya, bilang sama Tuhan tidak ada lagi penuduhan di dalam Tuhan. Ya, dan itu berarti komitmen kita dan mengatakan bahwa aku percaya Tuhan, tidak ada lagi penuduhan di dalam Tuhan. Itu akan membebaskan kita. Ayat yang terakhir saya mau bagikan di Yesaya pasal yang ke-66 ayat 1 dan 2. Firman Tuhan katakan begini. Beginilah firman Tuhan, langit adalah tahtaku, bumi adalah tumpuan kakiku, rumah apakah yang akan kamu dirikan bagiku, tempat apakah yang akan menjadi perhentianku. Ya. Jadi dengan kata lain dikatakan begini, ya. Langit adalah tahtaku, bumi adalah tumpuan kakiku. Mau dirikan rumah apa lagi bagiku itu adalah pengorbanan. Mau korbankan apa lagi sih buat aku? Gitu loh. Dengan kata lain Tuhan mengatakan, aku nih Allah alam semesta. Mau korbankan apa lagi sama buat aku gitu loh. Tetapi ayat yang kedua dikatakan begini, bukankah tanganku yang membuat semuanya ini, sehingga semuanya ini terjadi. Demikianlah firman Tuhan. Tetapi kepada orang inilah aku memandang, kepada orang yang tertindas, patah semangatnya, dan yang gentar kepada firmanku. Mata Tuhan memandang kepada anak-anak Tuhan yang gentar kepada firman-Nya. Gentar kepada firman-Nya berarti kita taat kepada firman Tuhan. Ya, saya tutup dengan cerita ini ya. Anak saya yang pertama dulu suka melukis, suka sekali melukis. Dan waktu dia melukis di umur yang keempat, saya jemput dia dari sanggar melukis. Saya ditawarkan sama gurunya untuk anak saya ikutan lomba lukis dan juga seperti pameran lukisan gitu ya. Saya nggak pernah lupa di tahun 2004 itu saya membayar uang 350.000 untuk registrasi. Di hari ketika pameran lukisan itu dimulai, saya datang ke sebuah tempat auditorium yang cukup besar, dan di situ panitianya mengatakan bahwa Bapak Ibu, jadi termasuk saya ini, boleh masuk ke dalam ruang pameran gitu ya, melihat semua lukisan, dan lukisan-lukisan itu semuanya dijual. Semua dijual. Kami diberikan waktu 20 menit. Setelah 20 menit nanti semua pelukis-pelukisnya boleh masuk ke dalam, join dengan kami, termasuk anak saya. Anak saya waktu itu masih umur 4 tahun. Jadi, waktu diberitahu, di briefing, mereka kasih tahu bahwa kalau nanti masuk ke dalam, kalau lihat ada lukisan-lukisan yang disukai, kalau mau dibeli silahkan menghubungi salah satu staf dari mereka, gitu ya. Dan kalau misalnya sudah terjadi transaksi, sudah dibeli, yang sudah pasti lukisannya nggak bisa langsung diambil karena itu lagi pameran lukisan, akan ditunggu dalam waktu 1 bulan. Nah, kalau sudah dibeli, itu berarti setiap lukisan itu akan dibubuhi stiker warna oranye. Jadi kalau lihat stiker warna oranye, itu berarti lukisannya sudah laku, gitu ya. Nah, saya masuk ke dalam ruang lukisan, pameran lukisan, saya segera bergegas mencari lukisan anak saya. Waktu saya lihat, akhirnya ketemu lukisan dia. Saya lihat namanya dia. Dan saya lihat harganya 300.000. Dihargai 300.000. Waktu saya lihat, saya mendekat gitu ya, saya makin bingung. Ini ngelukis apa ini anak? Ngelukis apa gitu, saya makin bingung. Kok abstrak banget gitu ya. Lihat dari kiri makin nggak ngerti, lihat dari kanan makin nggak ngerti. Tiba-tiba timbul dalam hati saya, kok jelek ya lukisannya gitu. Karena memang saya nggak paham lukisan. Saya nggak paham lukisan. Nah, dengan keterbatasan waktu, saya bergegas mencari orang-orang yang saya kenal. Dengan harapan mereka mau membeli lukisan anak saya. Karena ketika nanti 20 menitnya sudah lewat, anak saya masuk supaya harapan saya lukisannya sudah laku gitu loh. Lukisannya udah laku. Saya ketemu sama teman saya 2 orang. Yang pertama,
Dia sama seperti saya. Saya berusaha menawarkan lukisan anak saya. Lihat nih lukisan anak saya. Dia ngeliatnya juga begitu. Bingung gitu. Yang kedua lebih parah lagi karena yang kedua ini teman baik. Ya, jadi kenal baik sama saya. Jadi dia bebas untuk berkomentar gitu. Waktu dia lihat dia sempat ngomong gini, apaan tuh gitu. Lukisan apa tuh gitu. Karena memang saya juga nggak ngerti nih anak lukis apa gitu. Ada sih bentuk-bentuknya, cuman saya nggak ngerti itu kayak binatang apa gitu, yang nggak ngerti lah pokoknya. Singkat cerita, akhirnya sudah waktu 20 menit, lukisan nggak terjual, nggak laku. Event organizer-nya datang kepada saya. Pak, kasihan loh Pak, lukisan anak Bapak nggak ada yang beli. Katanya. Ya, sementara yang teman-teman yang lain udah pada laku. Gimana dong Mbak, lukisannya nggak bagus sih, saya bilang gitu. Memang anak saya tuh out of the box. Kalau ngelukis tuh sesuatu yang nggak lazim gitu ya. Jadi benar-benar dia sekarang sudah ambil sekolah teater. Sekarang dia usia sudah 21 tahun. Dia sekolah di Biola University, ambil teater. Dan dia memang otaknya sangat seni sekali. Ya, dia dapat scholarship gitu ya. Memang luar biasa ini anak. Tapi saat itu saya nggak ngerti. Saya betul-betul nggak ngerti. Jadi akhirnya waktu event organizer-nya bilang begitu, akhirnya dia bilang, udahlah Pak, Bapak aja yang beli. Saya dalam hati gini, aduh kok saya sih yang beli? Ngapain saya beli lukisan kayak begitu Mbak? Sementara di rumah saya banyak lukisannya dia. Dan ngapain saya beli lukisan kayak gitu, bayar lagi 300 ribu? Udah tadi bayar 350 registrasinya kan? Saya dalam hati gini, aduh, nggak akan lagi deh anak saya ikut-ikutan kayak begini. Rugi. Karena apa? Akhirnya saya dengan sangat menyesal gitu ya, awalnya saya akhirnya beli aja lukisan dia. Saya beli lukisan dia. Karena untuk menyenangkan hatinya dia. Dan akhirnya anak saya masuk. Dan waktu dia lihat ada stiker warna oranye, dia berteriak, "Daddy, lukisan aku sudah laku, Dad," katanya gitu. Dia tanya, siapa yang beli? Saya bilang, saya yang beli. Dan saya nggak pernah lupa, dia peluk saya, dia katakan, thank you, katanya. Saya katakan, kenapa kamu senang banget? Loh, aku tuh ngelukis itu buat Daddy. Masa ya? Iya. Dan waktu aku lagi ngelukis itu, aku teringat sama Daddy. Sampai-sampai saya berpikir, sejelek itukah saya? Sampai kamu tuh berpikir tentang saya dan kamu ngelukis kayak begitu gitu. Sekali lagi saya nggak ngerti lukisan. Saya nggak ngerti dunia lukisan. Singkat cerita, lukisan itu dikirim ke rumah saya. Dan sejak saat itu, lukisan itu selalu tergantung di rumah saya. Saya nggak pernah lupa, satu hari, lukisan itu pernah tergantung di ruangan adiknya. Dan waktu kami sedang selesai berdoa, malam-malam, setelah beberapa tahun lewat, saya melewati lukisan itu, tetap pendirian saya tetap sama. Tetap jelek. Saya tetap lihat, saya nggak suka lukisannya. Tapi kenapa lukisan itu selalu tergantung di rumah saya? Karena saya nggak pernah lupa kata-kata dia. Dad, I made it for you. Daddy, aku buat ini untuk Daddy. Mungkin hari ini kita datang kepada Tuhan dengan semua kelemahan dan kekurangan kita. Bahkan mungkin kita menyanyikan lagu-lagu puji-pujian untuk Tuhan. Dan suara kita nggak bagus. Lebih bagus WL, lebih bagus singernya. Tapi sama Tuhan semua itu dipajang di tembok sorga. Yang komplain malaikat. Ngapain suara-suara dari anak-anakmu ini yang jelek-jelek ini, pengorbanan-pengorbanan mereka ini dipajang di tembok sorga. Tuhan katakan begini, aku tidak lihat kualitas suara mereka. Aku tidak lihat berapa banyak mereka korbankan kepada aku. Yang aku lihat adalah ketaatan hati mereka. Yang aku lihat adalah kekudusan hati mereka. Itu sebabnya aku pajang semua pengorbanan mereka di tembok sorga. Saya percaya firman Tuhan ini memberkati kita semuanya. Kita sanggup hidup kudus dengan kekuatan dari Tuhan. Dan selalu ingat, kasih Tuhan, kasih karunia Tuhan tidak pernah gagal dalam setiap hidup kita. Mari kita tundukkan kepala dan berdoa. Tuhan, terima kasih, mengucap syukur. Hamba percaya Tuhan, firman Tuhan hari ini membebaskan hidup kami, bahkan membebaskan kami dari belenggu dosa. Dan kami makin menghargai kasih karunia Tuhan, karena kami sudah diberikan kekudusan dan kami dikuduskan setiap hari. Dan hanya kasih karunia Tuhan yang sanggup menyempurnakan kekudusan itu.
Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Aku berdoa setiap teman-teman yang mendengar, setiap teman-teman yang menonton video ini pada hari ini, mereka diberkati, mereka dilepaskan dari belenggu dosa. Dan apa yang mereka berikan kepada Tuhan, Tuhan melihatnya sebagai sebuah ketaatan yang luar biasa. Dan Tuhan pajang di tembok sorga. Terima kasih Bapa buat kasih-Mu. Terima kasih Yesus buat pengorbanan-Mu buat kami. Hanya di dalam satu nama, Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami sudah berdoa dan kami sudah menerima kekudusan. Kita sama-sama katakan, amin. Sebelum kita akhiri ibadah pada hari ini, mari kita tundukkan kepala dan terima berkat daripada Tuhan. Tuhan, aku mengucap syukur bahwa hari ini kami memegang janji Tuhan dan kami menerima berkat daripada Tuhan. Itu sebabnya kami akan kembali ke dalam aktivitas kami masing-masing dan kami berjalan di dalam berkat Tuhan. Diberkatilah keluar masukmu, diberkatilah perjalanan hidupmu. Engkau akan terus naik dan tidak turun. Lumbung-lumbungmu diisi penuh sama Tuhan. Apapun yang kau kerjakan dibuat berhasil sama Tuhan. Ada perlindungan, penyertaan Tuhan, kesehatan, kesembuhan, damai sejahtera, sukacita, pengharapan daripada Tuhan. Melengkapi hidupmu dari hari ini sampai Maranatha, Yesus datang kembali. Terimalah berkat ini dan jadilah berkat dimanapun engkau berada. Di dalam satu nama, Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami sudah berdoa dan sudah mengucap syukur. Kita sama-sama katakan, amin. God bless you.